Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man la yudhillalah syada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kehidupan Madinah, sebenarnya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kehidupan sebelum Islam datang dan kehidupan setelah Islam datang. Madinah sebelum Islam datang diwarnai dengan banyak pertikaian, diwarnai dengan banyak perselisihan. Itu diakibatkan karena ada dua kekuatan besar yang selama itu berselisih. Yaitu dua suku yang tidak pernah terakomodir. Dua suku yang tidak pernah bertemu. Yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini lalu kemudian dia berkolaborasi dengan beberapa bani. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraidah. Tiga bani ini kemudian bekerja sama untuk melumpuhkan dan membenci dakwah Rasulullah SAW. Tidaklah ketenangan masyarakat pada saat itu. Yang terjadi adalah perselisihan. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Hal itu terjadi karena dakwah belum sampai kepada mereka. Ketika Islam datang, semuanya berbelok 360 derajat. Mengapa demikian? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan kepada kita dalam sebuah kitab Nizamul Ad-Daulatul Khilafah. Dalam kitab Ad-Daulah beliau menjelaskan bahwa ada tiga asas kehidupan Islam yang berbeda dengan kehidupan negara-negara lain. Kehidupan asas ini adalah merupakan peradaban yang mulia. Merupakan hadara yang tidak dimiliki oleh peradaban-peradaban yang lain. Tiga asas itu yang pertama adalah didorong oleh akidah Islam. Dan yang kedua didorong oleh asas tolak ukurnya adalah halal dan haram. Dan yang ketiga adalah keridaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kemudian mendorong sehingga masyarakat Madinah ketika turun ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik ayat yang bersifat hukum seperti misalnya salat, puasa, zakat, semuanya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah. Kenapa? Karena yang mendorongnya adalah persoalan akidah. Sebagaimana misalnya dicontohkan bagaimana ayat innamal hamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Ketika ayat itu turun, banyak sahabat yang kemudian sementara minum minuman khamr. Tetapi ketika mendengarkan ayat itu, tidak ada satupun penolakan dari mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang menolak. Tapi apa yang terjadi? Ketika disampaikan, ada sahabat yang sementara memegang minuman di dalam, masih ada gelas di dalam, di genggaman tangannya. Ada sahabat yang minumannya sudah sampai di tenggorokan. Ada sahabat yang sudah sampai di perutnya. Tapi apa yang terjadi ketika mendengarkan ayat bahwa innamal hamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali syaitan. Bahwa yang namanya hamr itu adalah najis dan perbuatan syaitan. Maka seketika itu kemudian semua minuman yang sementara di genggaman tangannya dibuang. Minuman yang ada dalam perutnya mencoba untuk dikocok dan kemudian dikeluarkan. Ini adalah sikap orang yang beriman, sikap sami'na wa ata'na. Inilah gambaran kehidupan di kota Madinah ketika Islam sudah datang. Begitu juga ketika turun ayat tentang larangan riba. Semuanya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah. Semua ini terjadi keberhasilannya karena dakwah yang digencarkan oleh Rasulullah SAW begitu kuat, begitu komitmen, sehingga pada akhirnya dakwah itu menemukan jalannya sendiri. Nah, oleh karenanya, di tengah masyarakat kita yang didominasi oleh peradaban sekuler, maka tidak ada jalan lain untuk merubahnya kecuali dakwah yang kita sampaikan secara terus-menerus. Ada banyak tantangan dakwah, tapi seberat apapun tantangan yang kita rasakan saat ini, tapi tantangan dakwah di zaman Rasulullah SAW itu cukup berat dibanding dengan kondisi yang kita alami hari ini. Oleh karenanya dakwah harus tetap kita jalankan
sehingga kita bisa mencapai cita-cita masyarakat Madinah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.